Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halimah, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro Semarang tahun angkatan 2018. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai brahiterapi. Apa itu brahiterapi? Brahiterapi adalah salah satu jenis radioterapi yang digunakan untuk mengobati kanker dengan cara menaruh atau meletakkan sumber radiasi secara langsung di dalam atau di dekat tumor. Brahiterapi memberikan pengobatan yang lebih tepat dan dapat mengurangi kerusakan di daerah jaringan yang sehat atau jaringan normal di sekitar tumor. Brahiterapi bisa menjadi pilihan pengobatan yang berdiri sendiri atau bisa digabung dengan pengobatan lain seperti radioterapi eksternal atau operasi. Adapun jenis-jenis brahiterapi ada 3. Yang pertama, brahiterapi manual. Yang kedua, brahiterapi manual implan permanen. Dan yang ketiga, brahiterapi remote afterloaded. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, brahiterapi manual adalah jenis brahiterapi dengan zat radioaktif yang dimasukkan secara manual ke dalam atau diletakkan menempel langsung pada tumor. Yang kedua, ada brahiterapi manual implan permanen, yaitu brahiterapi manual dengan laju dosis yang rendah yang dipasang secara permanen pada tumor atau kanker. Dan yang ketiga, ada brahiterapi remote afterloaded. Brahiterapi ini menggunakan pengendali jarak jauh yang dikendalikan oleh komputer untuk memasukkan zat radioaktif terfokus ke dalam aplikator dalam tubuh pasien. Brahiterapi bisa digunakan untuk mengobati sejumlah jenis kanker seperti kanker prostat, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker endometrium, kanker payudara, dan lain-lain. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai brahiterapi pada kanker serviks. Yang pertama, pasien akan memasuki ruangan pemasangan aplikator. Dalam ruangan ini, yang terlibat ada perawat, ada dokter onkologi radiasi, dan ada dokter anestesi. Karena sebelum pemasangan aplikator, pasien harus dilakukan anestesi lokal terlebih dahulu, dan seluruh peralatan dalam ruangan ini harus disterilisasikan terlebih dahulu. Dan yang kedua, selanjutnya pasien akan memasuki ruangan CT simulator. Pada teknik 3 dimensi atau pada teknik 3D akan dilakukan CT planning. Pasien akan diposisikan dengan batas 1/3 distal femur dan dalam beberapa saat kemudian data pasien akan terinput oleh komputer. Sembari menunggu data pasien terinput, maka radioterapis akan menyiapkan pasien untuk di-scanning, dan gambar citra yang diambil dimulai dari kristia iliaka sampai dengan femur. Yang ketiga, setelah pasien melakukan CT planning, selanjutnya pasien akan dimasukkan ke dalam ruangan treatment brahiterapi. Pada ruangan treatment brahiterapi, pasien diposisikan tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari pesawat brahiterapi. Pada penyimpanan atau peletakan transfer tube, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari pesawat brahiterapi. Pada pemasangan transfer tube, dimulai dari aplikator yang paling kiri dari tubuh pasien, selanjutnya menuju ke sebelah kanan pasien. Setelah pasien diposisikan, tidak lupa petugas terakhir yang keluar dari ruangan harus menekan tombol last man out sebagai indikator bahwa petugas sudah tidak ada dalam ruangan tersebut. Yang keempat, setelah semua orang keluar, maka dokter akan menggambar kontur organnya. Setelah itu, fisikawan medis akan menentukan besarnya dosis yang digunakan untuk terapi pada organ tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara dokter dan fisikawan medis, maka radioterapis akan menggunakan komputernya untuk memasukkan atau menginput besarnya dosis radiasi untuk melakukan brahiterapi. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab staf dan pimpinan sesuai dengan Kemenkes nomor 1427 tahun 2006,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan pelayanan radioterapi, yaitu dokter spesialis onkologi radiasi atau dokter spesialis radiologi konsultan onkologi radiasi, bertanggung jawab atas semua kegiatan mutu pelayanan dan keamanan radiasi. Yang kedua, staf medik fungsional radioterapi, bertanggung jawab menyusun dan mengevaluasi secara berkala SOP tindak medik radioterapi sesuai jenis kanker dan melakukan revisi bila perlu. Dan yang ketiga, fisikawan medis bertanggung jawab dalam dosimetri keamanan radiasi, kendali mutu, dan seleksi peralatan radioterapi. Yang keempat, asisten fisikawan medik bertanggung jawab untuk membantu fisikawan medis melakukan tugasnya. Yang kelima, ada tenaga teknisi radioterapi bertugas melakukan pemasangan simulator dan melaksanakan radiasi harian serta evaluasi selama pelaksanaan radiasi. Yang keenam, ada tenaga medik elektromedik atau instrumentasi bertugas untuk melakukan perawatan peralatan radioterapi dan bekerja sama dengan fisikawan medis. Yang ketujuh, ada tenaga teknisi mold room yang bertugas mempersiapkan alat bantu seperti bolus sesuai kebutuhan menurut perencanaan radiasi. Yang kedelapan, ada tenaga PPR radioterapi yang bertugas sebagai tata laksana proteksi radiasi bagi personel dan lingkungan keselamatan kerja. Yang kesembilan, ada tenaga perawat, dan yang kesepuluh, ada tenaga pekerja sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.